Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala guna kita sama-sama menuntut ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan, dan semoga semua yang kita usahakan, kita perjuangkan di setiap majelis ilmu, baik yang di sini, di masjid ini, ataupun di tempat yang lain, semoga menjadi jalan yang mempermudah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menggapai atau barang siapa yang meniti menjalani jalan para penuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau larangannya. Bahkan ini adalah salah satu ciri dan tanda dari orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sifat itu adalah sifat khianat atau al-khianah. Kita akan menyebutkan tentang pengertiannya, pemahamannya secara sempit dan juga pemahamannya secara lebih luas ya daripada apa yang biasa kita fahami bersama. Kemudian kita juga akan menyebutkan dalil-dalil tentang larangan untuk berbuat khianat. Kemudian juga kita akan sebutkan beberapa contoh atau anwa' atau beberapa macam terkait dengan contoh ya yang disebut dengan khianat. Kita akan mulai dari poin yang pertama terlebih dahulu. Apa yang dimaksudkan dengan khianat? Para ulama menyebutkan kalau secara bahasa ya, artinya khianat itu adalah naqidul amanah, lawan dari amanah ya. Kemudian biasanya orang menyebut ya, khianat ya, biasanya orang menyebut khianat atau biasa juga disebut orang ini tidak amanah. Nah, makanya biasa kita menyebut kalau tidak khianat maka kita sebut biasa lawannya, orang ini tidak amanah. Nah, kemudian secara istilah, nah ini yang penting untuk kita pahami bersama. Secara istilah adalah sebagian para ulama di antaranya Ar-Raghib menyebutkan al-khiyanatu mukhalafatul haqqi binaqdil ahdi fis sir. Khianat itu adalah menyelisihi kebenaran dengan ya, tidak menepati janji secara sembunyi-sembunyi. Ini pengertian dari Ar-Raghib. Ulun ulangi sekali lagi. Menurut sebagian para ulama di antaranya Ar-Raghib, maksud dari khianat itu adalah menyelisihi kebenaran binaqdil ahdi, dengan mengingkari janji yang sudah diikrarkan atau yang dituliskan fisir, tapi secara sembunyi-sembunyi. Sebagian para ulama menyebutkan khianat itu adalah selalu secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Ar-Raghib juga mengatakan wal adhhar, namun yang lebih tepat annaha syamilatun li jami'it takalif asy-syar'iyyah. Yang namanya khianat itu masuk ke dalam setiap
perintah dan juga peraturan syariat. Artinya penyelisihan terhadap aturan syariat itu adalah salah satu bentuk khianat. Ini kalau kita maknanya secara luas. Penyelisihan terhadap aturan syariat, maka itu adalah termasuk dari bentuk khianat. Sebagian para ulama yang lain menyebutkan yang dimaksudkan dengan khianat adalah at-tafritu fima yu'tamanu al-insanu 'alaiha. Seseorang tidak memberikan yang terbaik sementara dia bisa terhadap sesuatu yang sudah diamanahkan kepadanya. Jadi ada orang yang sudah diamanahkan, dia mampu untuk melakukan yang terbaik tapi nggak dia lakukan. Nah, sebagian para ulama menyebut inilah yang disebut dengan khianat. Ulun beri contoh, misalnya kalau pian disuruh atau diamanahi untuk berbelanja keperluan masjid kah atau keperluan sekolah kah, lalu kemudian pian bisa untuk mencari tahu tempat yang lebih murah. Ini kita ambil contoh yang simpel. Lalu kemudian pian memilih untuk dengan kualitas yang sama harganya lebih mahal. Tahu pian ada yang lebih murah dengan kualitas yang sama, dengan merek yang sama, pian beli di tempat yang lain yang lebih mahal. Kenapa? Karena misalnya di situ tempatnya teman pian, atau di situ nanti ada fee yang akan dikembalikan kepada pian. Artinya sebenarnya pian mampu untuk mencarikan yang terbaik, tapi pian memilih untuk mencari kemaslahatan pribadi untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Maka ini tadi yang disebut dengan diantara contoh yang tadi disebutkan, pengertiannya adalah tadi ya al-istibdalu bima yu'tamanul insanu alaihi, ya, atau at-tafritu fima yu'tamanul insanu alaiha. Jadi dia tidak bersungguh-sungguh sementara dia mampu ya untuk melakukan yang terbaik, mencarikan yang terbaik, tapi dia malah tidak melakukannya sementara dia mampu dan sementara dia tahu. Kemudian juga ada pengertian yang disebutkan oleh Tahir bin Ashur. Kata beliau, wa haqiqatul khiyanah, dan hakikat daripada khianat, amalu manu'tumina ala syai'in bididdi ma'tumina li ajlihi. Seseorang itu melakukan ya yang berlawanan dengan yang sudah diberikan amanah kepada dia. Seseorang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan sesuatu yang sudah diberikan amanah kepada dia. Ya, jadi ini diantara pengertian yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan amanah. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat pengertian dan definisi amanah ya, atau definisi khianat ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya setiap ada penyelisihan terhadap yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba, maka itu adalah bentuk khianat. Belum beri contoh. Para ulama juga menyebutkan bahwasanya salah satu bentuk khianat paling besar itu adalah perbuatan syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kehidupan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita rizki. Allah yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Apabila kita memalingkan ibadah yang seharusnya hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk di antara bentuk khianat. Karena Allah Subhanahu wa taala yang ngasih semua kehidupan ini kepada kita, justru kita memalingkan ibadah tersebut yang seharusnya kita berikan kepada Allah kepada selain Allah, maka ini termasuk di antara bentuk khianat. Bisa dimengerti sampai sini jemaah sekalian? Nah, ini kalau pengertiannya secara luas. Makanya seluruh bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil, dia termasuk di antara bentuk khianat. Ulun beri contoh. Kita semua tahu bahwa perbedaan antara syirik kecil dengan syirik besar. Bisa kita ini ya, insyaallah biar tahu semua. Atau mungkin kita coba sedikit berikan. Jamaah sekalian, setidaknya kurang lebih ada 3 perbedaan antara syirik kecil dengan syirik besar. Yang pertama, perbedaan yang paling mencolok. Jadi ini semua adalah termasuk bentuk khianat.
Jadi kalau kita ditanya, oke, syirik kecil apa syirik besar? Semuanya termasuk bentuk khianat. Meskipun syirik besar dengan syirik kecil itu ada perbedaan yang mencolok. Para ulama menyebutkan setidaknya ada 3 perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar itu jamaah sekalian, tidak ada ampunannya. Syirik besar kalau seseorang mati dalam keadaan dia belum bertaubat kepada Allah, maka tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau syirik besar. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Maksudnya di sini adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik. Dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, tapi Allah mengampuni selain daripada perbuatan syirik besar tersebut. Ini satu. Jadi artinya kalau seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan dia berbuat syirik dan belum bertobat, maka berarti dosanya tidak diampuni oleh Allah berdasarkan daripada ayat tadi. Adapun syirik kecil, syirik kecil. Syirik kecil ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang lebih tepat syirik kecil ini adalah sehukum dengan dosa besar. Ya, adalah sehukum dengan dosa besar. Dosa besar itu bagaimana? Ya, kalau seseorang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahtal masyiah. Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah pengen mengampuni, maka Allah ampuni. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksanya, mengadabnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Berbeda dengan syirik besar tadi. Kalau syirik besar orang belum bertaubat, tidak ada ampunannya. Tapi kalau syirik kecil, dia seumpama dan sebagaimana dosa besar. Makanya syirik kecil itu meskipun disebut syirik kecil, tapi hakikatnya dia adalah sebuah dosa besar. Bisa dimengerti sampai sini jemaah sekalian? Satu. Yang kedua, di antara perbedaan yang paling mendasar antara syirik besar dengan syirik kecil adalah bahwa syirik besar itu yang batal dan hancur lebur adalah imannya. Kalau orang berbuat syirik besar, maka berarti dia menghancurkan imannya. Tapi kalau syirik kecil, dia tidak menghancurkan seluruh keimanannya. Yang hancur adalah amalan yang dia kerjakan yang dibarengi dengan syirik kecil. Bisa dimengerti sampai sini? Yang hancur, yang tidak diterima, yang tertolak bukan imannya, tapi amalan yang dia kerjakan sambil berbuat syirik kecil. Contoh syirik kecil itu adalah riya. Riya itu artinya pengen dilihat, pengen diakui, pengen dipuji, ya, atau sum'ah. Dia memperdengarkan amalan-amalan solehnya, dia ceritakan kepada orang lain agar supaya orang lain mengakuinya, agar supaya orang lain memujinya. Ya, ini syirik kecil. Yang hancur, yang hilang dari orang yang melakukan syirik kecil cuman amalannya tersebut, bukan imannya. Kalau syirik besar, kalaupun nanti dia beramal soleh kembali setelah dia melakukan syirik besar, selama dia belum masuk ke dalam Islam dan belum bertaubat, maka berarti amalannya tidak diterima. Tapi kalau syirik kecil, hari ini dia riya, besok dia ikhlas, maka yang ikhlas tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti sampai sini ya? Ini yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian, ini penting. Dan semua ini adalah termasuk di antara bentuk khianat. Syirik besar itu ada ibadah yang langsung dipalingkan kepada selain Allah. Adapun syirik kecil ini ya biasanya adalah kesalahan di dalam perantara. Ya, dia tidak langsung memalingkan sebuah ibadah kepada selain Allah, enggak langsung. Misalnya syirik besar itu, contoh, ada orang nyembelih, sembelihannya bukan karena Allah. Kan menyembelih itu adalah termasuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembelihanku, ya, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, dan sembelihanku. Jadi pian numpahkan darah itu pada saat menyembelih itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki, ya, dan juga sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku
ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sembelih itu, kalau nyembelih, sembelihan itu jamaah sekalian, itu harus karena Allah penumpahan darahnya. Tapi kalau suatu ketika ada orang nyembelih untuk penunggu pohon beringin, pengen sembelih kambing bukan karena Allah, tapi ibadah tersebut dipalingkan untuk penunggu rumah, penunggu hutan belantara misalnya, penunggu goa, atau penunggu rumah yang sudah lama kosong, sembelihnya kambing. Tapi bukan karena Allah. Ini ada ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah. Ini syirik besar. Belum beri contoh. Ada orang dia misalnya termasuk di antara ibadah itu adalah, contoh ya, termasuk di antara ibadah adalah puasa. Ya, termasuk di antara ibadah adalah puasa. Ada orang yang misalnya dia puasa, ya, dia puasa bukan karena Allah, tapi dia puasa mempersembahkan puasanya kepada makhluk halus untuk mendapatkan ilmu tertentu. Misalnya dia puasa untuk bisa dapat ilmu kebal, tapi puasanya dipersembahkan kepada jin, kepada makhluk halus. Puasanya ini yang mestinya buat Allah, dia pindah buat makhluk halus demi mendapatkan kekuatan dan ilmu tertentu. Ini syirik besar. Tapi tipikal syirik kecil, jamaah sekalian, kita bukan meremehkan syirik kecil ya, bukan meremehkan syirik kecil. Tipikal syirik kecil itu adalah diantaranya misalnya seperti kesalahan di dalam perantara. Contoh misalnya ya, jadi tidak memindahkan ibadah itu secara langsung. Contoh, kalau ada orang sholatnya karena Allah, tapi pengen dilihat, pengen dipuji. Dia karena Allah, tapi ada keinginan untuk dipuji. Niat utamanya adalah karena Allah. Ini berarti masuknya syirik kecil. Belum beri contoh yang lain. Jadi bukan ibadahnya yang dipindahkan untuk orang lain, enggak. Ya, tapi karena Allah, cuman pengen dilihat juga, cuman pengen dipuji juga, cuman pengen diakui juga. Belum beri contoh yang lain. Ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah ya, para ulama yang menjelaskan kitabut tauhid, diantaranya adalah apa hukumnya jimat. Apa hukum jimat teman sekalian? Syirik kecil apa syirik besar? Nah, jimat ini kita bisa lihat perbedaan syirik kecil dengan syirik besar itu bisa kita lihat dari sini. Kalau seandainya dia meyakini bahwa jimat tersebutlah yang menghidupkan dia, mematikan dia, yang memberikan rizki kepada dia, maka berarti masuknya syirik besar. Tapi kalau jimat tersebut dia berkeyakinan bahwasanya Allah lah yang memberikan kepada dia rizki, Allah lah yang melindungi dia, tapi jimat ini perantara untuk dia bisa mendapatkan rizki, ini masuknya syirik kecil. Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Jadi inilah perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Dan semua baik itu syirik kecil ataupun syirik besar termasuk di antara bentuk pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi kita sebutkan salah satu di antara contoh. Nanti akan kita sebutkan lebih detail lagi ketika kita menyebutkan beberapa macam terkait dengan macam-macam terkait dengan khianat. Baik, kita akan melihat terlebih dahulu dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW terkait dengan larangan yang berkaitan dengan khianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takul lil khainina khasima." Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang membela orang-orang yang berkhianat. Nah, para ulama di sini menyebutkan bahwa di sini larangannya itu bukan hanya sekedar larangan berkhianat, enggak. Tapi larangan juga membela dan bersama orang-orang yang berkhianat. Jadi jangan dekat-dekat dengan orang yang berkhianat. Jangan bergaul dengan orang-orang yang berkhianat.
Jangan sampai nanti kita termasuk dari orang-orang yang membela orang-orang yang berkhianat. Wala takul lil khainina khasima. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang membela atau berada di barisan orang-orang yang berkhianat. Ini diantara dalilnya. Ada banyak sekali dalil dari Al-Quran. Baik, kita masuk ke dalam dalil yang terdapat di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, dari sahabat Nabi SAW Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairukum qarni, sebaik-baiknya kalian adalah yang hidup di generasiku. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summal ladzina yalunahum, lalu kemudian generasi setelahnya, berarti generasi sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua tahu bahwa sahabat itu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang-orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak membersamai Rasulullah, tapi melihat Rasulullah itu sudah masuk ke dalam kategori sahabat. Orang yang melihat sahabat Nabi, maka itu termasuk dari tabi'in. Orang yang melihat dan bertemu dengan para tabi'in, maka dia adalah tabi'ut tabi'in. Ketiga generasi ini adalah yang diberikan rekomendasi oleh Nabi SAW sebagai generasi yang terbaik. Termasuk di antara bentuk keterbaikan tersebut adalah di dalam memahami dalil-dalil syariat, di dalam memberikan penjelasan terhadap Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian setelah itu Imran bin Husain radhiyallahu taala, la adri adzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnaini aw thalatha. Kata Imran bin Husain, saya lupa apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 generasi apa 3 generasi. Ya, tapi wallahu taala alam, yang lebih tepat adalah 3 generasi sebagaimana yang disebutkan di hadis-hadis yang lain. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yu'tamanun. Sesungguhnya nanti setelah zaman kalian akan ada orang-orang, akan ada sebuah kaum. Ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Akan ada sebuah kaum yang kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka adalah orang-orang yang berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Wa yashhaduna wa la yustashhadun. Ya. Wa yanziruna wa la yufun. Mereka adalah orang-orang yang bernazar tapi tidak menepati nazar mereka. Nah, wa yadhharu fihi musiman. Nah, ini jamaah sekalian. Dan mereka itu, ya, mohon maaf nih jamaah sekalian, tapi ini kita sebutkan, ya, semoga mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung dan tidak ada yang sakit hati. Karena kata Nabi SAW, wa yadhharu fihi musiman. Nah, mereka ini kelihatannya gemuk, lamak orangnya, ujar Nabi SAW. Nah, ini tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi di sini Nabi SAW menyebutkan akan ada nanti orang-orang yang mereka itu suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Ada banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya, ya, hadis yang lain yang menunjukkan sebelum kita masuk ke dalam macam-macam khianat, Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang lain, ahlun nari khamsah. Kata Nabi SAW, ini diriwayat Imam Muslim, orang-orang ahli neraka itu diantaranya adalah 5 jenis. Kata Nabi SAW. Berapa jenis ya mas kalian? 5. Yang pertama kata Nabi SAW, ahlun nari khamsah, orang-orang penghuni neraka itu ada 5. Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-khainul ladzi la yakhfalahu tama'un wa in daqqa illa khana. Adalah orang-orang yang memiliki sifat tamak, yang di antara bentuk ketamakan mereka itu adalah selalu mereka berkhianat terhadap setiap amanah yang diberikan kepada mereka. Jadi salah satu di antara kategori penghuni neraka sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim adalah orang-orang yang tamak, dan di antara bentuk tamaknya itu adalah dia selalu berkhianat. Jadi ternyata jamaah sekalian, di antara asal dari pengkhianatan itu tidak jarang adalah rasa tamak dan keinginan terhadap, ya, dunia. Baik, sampai sini bisa dimengerti ya mas? Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam macam-macam khianat.
Kita akan masuk ke dalam macam-macam khianat. Di antara yang disebutkan oleh para ulama dari macam-macam khianat itu, yang pertama tadi adalah khianat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk pengkhianatan yang paling besar tadi adalah perbuatan syirik. Kemudian turun di bawahnya adalah di antara pengkhianatan yang paling besar adalah dosa-dosa besar. Ya, termasuk di antara pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang berlaku dosa besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita seluruh apa yang kita miliki saat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki aturan di dalam hidup, ada perintah, ada larangan. Nah, kalau seandainya kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya, berbagai macam kenikmatan, lalu kemudian kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala atau kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah termasuk di antara bentuk pengkhianatan. Sebagai contoh, misalnya kalau pian punya karyawan, lalu kemudian pian yang kasih gaji, lalu kemudian pian berikan kepada dia banyak sekali kebaikan, ya berupa misalnya ya kebaikan-kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi kemudian dia dia melanggar apa yang telah pian tetapkan dari aturan-aturan. Nah, ini adalah termasuk di antara bentuk khianat. Baik, kemudian yang kedua, jamaah sekalian, selain khianat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah khianat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Di antaranya adalah khianat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah khianat kepada manusia, dan bentuk pengkhianatan kepada manusia ini beragam. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah bentuk pengkhianatan kepada manusia itu adalah bentuk pengkhianatan pada waktu. Itu satu. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah bentuk pengkhianatan pada waktu. Termasuk di antaranya adalah apabila seseorang sudah diberikan amanah dalam sebuah pekerjaan, lalu kemudian sudah ditetapkan amanahnya misalnya dari jam sekian sampai jam sekian, lalu kemudian dia tidak menepati amanah tersebut, kemudian artinya dia melanggar amanah tersebut, maka ini termasuk di antara bentuk pengkhianatan yang terkait dengan waktu. Yang kedua, jamaah sekalian, di antara bentuk pengkhianatan yang disebutkan oleh para ulama adalah termasuk di antaranya adalah bentuk pengkhianatan terhadap orang-orang yang mempercayai kita dan berbuat baik kepada kita. Termasuk di antaranya adalah orang-orang yang seharusnya kita berbuat baik kepada mereka. Contoh, seperti khianat terhadap tetangga. Ulangi, di antara bentuk pengkhianatan adalah khianat terhadap orang-orang yang seharusnya kita berbuat baik kepada mereka. Termasuk di antaranya adalah, makanya termasuk dari dosa yang paling besar, kata Nabi SAW, antuzania halilata jarib, atau engkau berzina dengan wanita yang merupakan tetanggamu. Itu dosanya lebih besar. Ya, itu dosanya lebih besar. Kenapa? Karena seharusnya kita menjaga amanah tersebut. Kita seharusnya artinya menjaga kehormatan, termasuk daripada kehormatan tetangga. Itu yang kedua. Ya, artinya kalau yang pertama tadi adalah bentuknya waktu, yang kedua adalah pengkhianatannya terkait dengan yang seharusnya kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, termasuk di antara bentuk pengkhianatan itu disebutkan oleh para ulama adalah khiyanatul amal. Khianat yang kaitannya dengan perbuatan. Di antara bentuk khianat yang kaitannya adalah dengan perbuatan, termasuk darinya itu disebutkan oleh para ulama adalah dosa ghibah. Ketika kita terhadap orang-orang yang kita di hadapan mereka baik, kemudian ternyata di belakang mereka kita membicarakan aib-aib mereka. Ini juga termasuk di antara bentuk pengkhianatan yang masuknya tadi adalah khiyanatul amal, atau khianat yang kaitannya dengan perbuatan, baik itu adalah dengan lisan ataupun juga dengan perbuatan kita. Kemudian jamaah sekalian, di antara yang disebutkan, udah berapa tadi jamaah sekalian? 3. Yang pertama tadi adalah khianat yang kaitannya dengan waktu. Yang kedua adalah khianat yang kaitannya dengan apa tadi? Ya, harusnya kita berbuat yang kepada orang-orang yang diperintahkan kita berbuat baik kepada mereka. Yang ketiga adalah khianat yang kaitannya adalah dengan perbuatan. Yang keempat, yang diantara disebutkan oleh para ulama juga, dan ini langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, adalah khianat di dalam timbangan.
khianat di dalam timbangan ataupun juga takaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mereka mengurangi timbangan. Celakalah bagi mereka yang mengurangi takaran. Meskipun itu adalah bentuknya atau jumlahnya sedikit. Makanya at-tatfif kata para ulama itu adalah mengurangi timbangan, mengurangi takaran, tapi dalam jumlah yang sedikit yang sulit untuk diketahui oleh orang. Jadi kalau banyak kan ketahuan. Tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran at-tatfif itu adalah kalau yang dikurangi atau yang dikhianati itu adalah sedikit. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pengkhianatan itu tetaplah sebuah pengkhianatan meskipun yang dikhianati itu adalah sedikit. Makanya para ulama menyebutkan, ya, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan, dan ini adalah termasuk di dalam bentuk pengkhianatan. Ya, artinya terkait dengan takaran, timbangan, ini lebih luas. Ya, artinya bisa jadi itu adalah di dalam bentuk ketika kita berjual beli ataupun juga dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya adalah misalnya ada banyak sekali larangan-larangan terkait dengan jual beli dan itulah termasuk di antara khianat. Contoh yang lain misalnya seperti najas. Najas itu jamaah sekalian, kalau dulu najas itu adalah ketika seseorang pedagang lalu kemudian dia bekerja sama dengan pedagang yang lainnya untuk mengangkat harga. Jadi misalnya si A, kemudian datang si pembeli, lalu datang si B, pedagang yang lain. Kemudian di hadapan si pembeli tersebut, calon pembeli tersebut, kemudian mereka saling ngobrol. Oh, kalau saya berani kalau beli barang ini misalnya harganya 200.000, padahal harga aslinya itu hanya 100.000, sehingga orang tadi terpengaruh untuk membeli. Kalau tidak 200.000, paling tidak dia akan membeli dengan harga yang lebih mahal daripada harga asli. Itu disebut dengan najas, dan ini termasuk di antara bentuk pengkhianatan terhadap sesama saudara muslim. Sudah bisa dimengerti jemaah sekalian? Kemudian yang berikutnya, sekarang nomor berapa? Yang pertama tadi adalah khianat yang bentuknya adalah waktu. Yang kedua adalah khianat kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita, ataupun juga khianat terhadap orang-orang yang kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Yang ketiga tadi khianat apa? Amal, perbuatan yang tadi kita sebutkan diantaranya adalah bentuknya kita baik di hadapan orang, kemudian di belakang orang kita tikam dia dari belakang, baik itu dalam bentuk omongan ataupun juga dalam bentuk perbuatan. Yang keempat tadi adalah khianat apa? Dalam bentuk takaran dan timbangan. Ini secara khusus disebutkan di dalam Al-Quran, dan ini bentuknya meskipun di situ adalah takaran dan timbangan, tapi kata para ulama bentuknya itu luas dalam setiap jual beli. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan takaran dan timbangan, maka itu berlaku bagi semua yang berkaitan dengan kecurangan di dalam jual beli. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang berjualan, kemudian setelah itu Rasulullah masukkan, ya, di bawah gandum, ternyata yang di atas bagus, yang di bawah itu jelek. Nabi SAW mengatakan, kenapa di atasnya ditutupi dengan gandum yang baik, jadi yang nggak bagus nggak kelihatan di bawahnya. Kata orang tersebut, asobat huma, Rasulullah ini kena air atau kena hujan. Lalu kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang curang atau barang siapa yang berkhianat, curang, ya, dalam kepada orang lain, ini bentuknya adalah di dalam jual beli, maka dia bukanlah dari golongan. Sekarang nomor berapa jam sekali? Nomor berapa? Sekarang yang kelima. Di antara bentuk khianat yang disebutkan oleh para ulama, ya, di antara bentuk khianat yang disebutkan oleh para ulama, ini yang kaitannya adalah dengan harta, khianat pada harta, dan contohnya banyak. Sebagai contoh jamaah sekalian, bentuk khianat terhadap harta itu diantaranya adalah sebagaimana yang sering kita sebutkan adalah terkait dengan waris. Apabila ada orang yang misalnya harusnya disampaikan hak tersebut kepada ahli warisnya, maka kemudian dia tidak menyampaikannya atau warisannya tidak dibagi, maka ini adalah termasuk di antara bentuk khianat yang bentuknya adalah apa? Harta. Termasuk di antara bentuk khianat terhadap harta disebutkan oleh para ulama, masuk juga adalah khianat di dalam tidak menepati janji membayar hutang.
Itu termasuk dari bentuk khianat di dalam harta. Tapi bentuknya adalah kaitannya dengan hutang piutang. Termasuk di antara bentuk khianat yang kaitannya adalah dengan harta, ya. Apabila seseorang misalnya masuk di dalam hadis Nabi SAW yang disebut dengan ghulul, atau bisa kita sebut sebagai korupsi. Itu termasuk di antara bentuk khianat terhadap harta. Ya, contohnya misalnya diamanahi duit 100 juta, disunatnya jadi 99 juta, atau bahkan mungkin disunatnya jadi 50 ribu disunatnya. Itu termasuk bentuk khianat. Karena yang namanya pengkhianatan kaidahnya adalah besar ataupun kecil, maka dia tetaplah pengkhianatan. Bahkan yang kecil yang membuat orang tidak tahu itu biasanya dosanya lebih besar. Kenapa? Karena ini akan terus berulang-ulang. Makanya bukan dosanya lebih besar, tapi akan menimbulkan dosa yang terus-menerus dan akan menjadi lebih besar. Makanya tadi disebutkan dalam Al-Quran at-tatfif, mengurangi timbangan takaran tapi sedikit. Bisa dimengerti sampai sini? Jadi ada bentuk pengkhianatan itu yang kaitannya dengan apa tadi? Dengan harta. Ya, baik. Termasuk diantaranya tadi apa? Ketika kita tidak amanah di dalam membayar hutang. Termasuk diantaranya adalah korupsi. Termasuk diantaranya adalah ketika kita seharusnya menunaikan harta waris kemudian tidak kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah hak yang wajib harusnya kita keluarkan kemudian tidak kita keluarkan. Sebagai contoh, hak nafkah terhadap istri, ya, kemudian dia sebenarnya mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa misalnya nafkah yang harus dia tunaikan, ya, dia harus kasih kepada istrinya, tapi pada kada tarus, padahal duitnya banyak, disembunyikannya di wadah kawannya kah, ya, atau misalnya ya disimpannya di mana, di rekening yang lain misalnya, atau misalnya disimpannya di mana, pada kada tarus duit, padahal sebenarnya disimpaninya banyak. Lalu misalnya tidak ditunaikan hak istri, ya, uang jajannya tidak ditunaikan, kemudian juga pemberian hak-hak istri yang harusnya ditunaikan, atau kepada anaknya disimpannya, pelit dia terhadap apa yang seharusnya dia tunaikan kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi. Maka ini termasuk di antara bentuk apa? Khianat terhadap harta. Ada beberapa lagi yang disebutkan oleh para ulama, mungkin ada 3-4 lagi, tapi kita cukupkan sampai di sini. Ini adalah di antara bentuk khianat dan pengertian yang lebih luas terkait dengan khianat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang amanah terhadap amanah yang diberikan kepada kita dalam kehidupan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat khianat. Nah, khianat ini jamaah sekalian adalah termasuk di antara dosa yang sangat luas sekali. Ya, termasuk di antara dosa yang sangat luas sekali, dan sebagiannya adalah termasuk daripada dosa yang besar, ya, dan sebagiannya adalah termasuk daripada dosa yang besar. Makanya Nabi SAW itu menyebutkan di antara tanda orang munafik itu adalah apabila dia diberikan amanah maka dia tidak amanah, dia mengkhianatinya. Nah, kalau sudah disematkan tanda orang munafik, ini berarti sudah parah. Maka jamaah sekalian, jadilah orang yang amanah dalam setiap apapun yang diberikan kepada kita, lakukan yang terbaik. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang berkhianat, yang kelak akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.